Semua akan ada di dalam diri lu, apakah lu mengambil kesempatan yang tepat atau enggak. Gue Suci Patia dan kembali lagi dalam Intermuse, interview bareng Mias. Dan seperti biasa, sebelum gue memperkenalkan bintang tamu yang mungkin lo semua udah pada tahu nih, gue mau cerita sedikit tentang kita mundur dulu ya sedikit ke tahun 2019. Saat itu gue ditawarin untuk datang ke suatu tempat yang bernama Urban Sneaker Society. I see. Ya. Di District 8. Di District 8, betul. Nah itu undangan dari Traveloka Eats waktu itu. Nah saat itu gue kayak, apa nih? Gue kan anaknya nggak sneakers banget. Asal lo tau gue nggak pernah beli sneakers seumur hidup gue. Di situ beli? Di situ lihat-lihat aja. Penasaran nih apa sih orang-orang pada di sini gitu. Iya kan, nah saat gue sampai, gue nggak expect bahwa antriannya tuh sepanjang itu. Dan gue tuh mikir satu pertanyaan, kok mau sih orang-orang ngantri segininya dan apa sih yang mereka cari? Ngantri masuk ternyata, dan ternyata lagi orang yang di depan gue adalah biang keladinya, orang yang dibalik mengapa Urban Sneaker Society itu ada, dan ini dia ada Jeffrey Joe. Halo guys, perkenalkan nama gue Jejo alias kalau nama panjang gue Jeffrey Joe, orang panggil gue Jejo. And gue co-founder of Urban Sneaker Society, USS with Kick Avenue, dan many more. Wow, and many more, dan itu berarti lebih banyak lagi ya. Nah kalau misalnya gue sendiri emang sempet searching kan tentang lo. Karena gue sejujurnya gue nggak tahu tuh awalnya ketika Jejo, oh ternyata orang yang dibalik Urban Sneaker Society, terus abis itu USS Fit gitu kan. Banyak banget prestasi yang udah lo ukir gitu. Kalau lo nyari di Google juga banyak banget lah ya, orang juga bisa cari sendiri. Nah tapi sekarang di tengah pandemi ini ada nggak sih perubahan dalam diri lo yang kayak lo tuh menemukan sesuatu yang hal baru yang sebenarnya sebelumnya tuh lo nggak pikir lo tuh bisa, atau nggak hal-hal yang kegiatan yang kayak oh ternyata baru gue lakuin di pandemi ini? I see. Menurut gue di tahun 2020 itu banyak banget sih challenge-nya. Kalau kamu tahu Urban Sneaker Society, bisa dibilang kita event organizer kan. Yes. When pandemic came, ya lu nggak bisa bikin event offline, and basically USS is mati gitu loh. Tapi gimana caranya kita langsung mesti punya namanya mentality, manusia itu kuat banget menurut gue. Manusia itu yang gue selalu kagumin dari sebuah manusia adalah cara mereka bisa beradaptasi gitu. Maksudnya kalau gue tarik ulur, gue orangnya sangat membaca buku banget. Jadi manusia udah ada di bumi ini udah cukup lama, dan maksudnya mereka bisa beradaptasi di musim yang dingin. Mereka bisa dari zaman yang ya manusia purba itu telanjang dan bisa sampai sekarang. Itu adalah mereka melakukan adaptasi hingga sampai sekarang gitu. Dan maksudnya dengan era yang udah 2020 yang istilahnya teknologi ada, kita mesti pikirin cepet sih gimana supaya USS ini ya gak mati gitu loh. So di 2020 banyak banget yang gue breakdown. Kita gak punya event offline, tapi apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Jadi gue breakdown apakah kita bisa menjadi agency, apakah kita bisa menjadi media, apakah kita bisa menjadi eksekutor buat lakuin event activation secara online, apakah kita bisa bikin webinar. Jadi itu semua gue lakuin di 2020 hingga gue menemukan pattern, oh ternyata banyak sumber-sumber uang yang lainnya loh yang bisa kita lakukan selama kita kreatif gitu loh. Jangan sampai gue sering banget ngeliat orang, yaudah kalau mereka kena pandemi menyalahkan pandeminya, sedangkan menurut gue itu adalah sebuah mentalitas yang salah, dimana lu udah tahu nyerah, lu udah nyerah aja gitu loh. And padahal gue bisa melihat banyak teman-teman gue yang benar-benar dapat kesempatan yang istilahnya bukannya mereka hancur, malah mereka makin jauh berlipat-lipat blessingnya gara-gara mereka kreatif dan mereka bisa mencari kesempatan yang dimana orang lain tidak mau menemukan. Yes, benar banget. Jadi kalau misalnya banyak ya waktu 2020, apalagi waktu awal pandemi, semua orang mengeluhkan 2020 gitu ya. Tapi at the end of the year gitu, banyak juga orang yang merasa bahwa mungkin ini adalah tahun yang gue butuhkan gitu ya. Ternyata orang dipaksa untuk adaptif, kreatif, dan jadi dia menemukan sesuatu hal yang kayak oh ternyata gue bisa ya. Soalnya karena gue pun MC kan. Dan waktu lo IO, gue MC, jadi kita agak nyambung berhubungan ya. Jadi gue juga mikir, aduh gue nggak kerja mati nih gue gitu kan. Tapi akhirnya event-event udah mulai live streaming dan lain-lain gitu kan. Dan lama-lama tuh awalnya gue kayak harus berhadapan dengan kamera yang biasanya sama audiens yang banyak gitu. Dan akhirnya karena gue juga harus adaptif, ternyata oh iya ternyata
bisa banyak ya, juga, banyak kerjaan juga. Banyak juga gitu. Nah, oke, balik lagi ke 2020. Lo sadar gak sih kalau misalnya di 2020 tuh banyak banget orang-orang tuh jadi melakukan hal-hal yang tadinya nggak mereka lakukan, misalnya kayak goes, sepedaan, golf, ya kan, dan apalagi main saham. Ya, teman-teman gue tuh namanya di Instastory tuh dia yang kayak saham-saham. Awalnya tuh ya waktu gue yang pandemi itu. Apaan sih ini apaan sih? Bukannya duitnya pada habis gitu Iya kan? nih, berjudi gitu ya. Tapi lama-lama karena itu terus-terusan ada, pasti kan otak gue juga jadi terinfluence, ya kan. Akhirnya gue juga jadi mulai main saham tuh. Nah, tapi setelah gue melihat profil lo main saham ternyata bukan di saat pandemi, tapi di saat masih SMA. Which is berapa puluh tahun yang lalu tuh? Oke, that's long, 2008-2009 kali ya. Wow, gue masih SMP loh 2008. Tapi gue udah stop, ya maksudnya gue main itu, yang pasti yang gue mainin itu adalah momentum sih. Dimana experience selalu mengajarkan sesuatu. Jadi ini gue ada pepatah lagi, baik lagi karena gue suka ngomongin pepatah. Jadi waktu lagi, bayangin kamu lagi naik kapal tuh ombaknya banyak banget. Yes. Kalau lagi ombak kapalnya tuh cepat naik atau cepat turun. Tapi kalau ombaknya pelan, kapalnya nggak gerak kemana-mana. Nah itu yang selalu gue jadiin patokan, di mana istilahnya ketika lagi ada situasi pandemik, situasi yang kacau, situasi yang tiba-tiba saham jadi hilang semua, di situ adalah kesempatan kamu yang punya cash-nya banyak untuk menaruh saham. Itu selalu gue lakukan di 2008, 2013, dan sekarang gue main lagi di tahun 2020 gitu loh. Oke. Gue lumayan vakum kurang lebih 5-6 tahun gitu loh. Wow. Jadi bener-bener main lagi gitu loh. Dan mungkin fundamentalnya juga ada. Kalau ada orang yang bilang main saham itu judi, sebenarnya salah banget sih. Sebenarnya saham itu korelasi banyak banget. Tapi yang gue bilang yang paling penting adalah gimana kamu bisa ngebaca gosip. Kalau cewek-cewek demen gosip tuh, sebenarnya saham tuh gosip tuh. Oh, gosip ya? Gosip banget. Kenapa jadi, gitu? informatif, karena menurut gue saham itu bener-bener terinfluence dari apapun yang around sekitar kamu. Kalau kamu baca news, kamu baca apa, itu tuh yang bisa benar-benar mempengaruhi sebuah saham itu naik atau turun gitu loh. Jadi pas di 2020 ini, waktu lagi saham itu jatuh ke level 3.900, gue ingat banget, gue bilang, gue nunggu tuh, gue jadi udah ngeliatin tuh saham jatuh. Gue nungguin kapan ini momentum untuk recovery. Jadi karena baik lagi, semua yang di atas pasti ke bawah, dan semua yang ke bawah pasti ke atas. Itu rumus yin yang balance segala macam tuh selalu ada di hidup aku, selalu aku gunain sehari-hari. Jadi aku nunggu kapan ini naik kan. Jadi waktu posisi 4.100 udah mulai recovery dikit, gue mulai tuh ngambilin, gue ngambil Bank Mandiri, sahamnya Bank Mandiri, gue mainin sahamnya apa ya, Waskita, pembangunan, infrastruktur, karena dan informasi-informasi itu gue dapetin karena gue baca berita gitu. Gue demen banget baca berita, dan setiap kali gue pagi-pagi gue bangun, dua hal yang gue lakukan adalah gue baca koran sama gue sarapan. Jadi sambil sarapan gue baca itu, sambil gue ngeliat tren-tren apa yang akan berlanjut. Dan benar-benar gue juga kaget karena kan gue juga ada prinsip lagi. Jadi ketika main saham itu gue punya prinsip adalah biarkan uang kamu bekerja. Jangan, jadi kalau kita dapat penghasilan, kita apa? Kebanyakan orang akan melakukan dua hal, yaitu satu ditabung di bank, sangat satu lagi belanja, mungkin lu lagi. Gue lagi. Kok dua-duanya gue sih? Jadi menurut gue itu ada orang yang suka kelupaan yang namanya investasi. Yes. Jadi investasi itu mungkin menurut kata orang Indonesia tuh kayak apaan sih investasi? Nanti bodong lagi, nanti apa gitu. Dan menurut gue saham merupakan, kalau lu mainnya ngerti, lu belajar, saham merupakan salah satu komoditas yang sangat aman banget untuk lu melakukan investasi gitu loh. Jadi gue punya line sheet, gue punya uang cash, gue lihat dulu cash gue berapa. Tuh? Ya gak bisa sebut. Terkaget semua orang. Insecure ngeliat duitnya Jejo. Jangan dong. Jadi gue biasa gue spread around. Jadi cash ini ada berapa? Biasanya itu 60 sampai 40 sampai 60% gue taruh di investasi. Dan 60% dari uang cash gue yang ada itu gue bagi lagi tuh. Jadi mana yang high risk high return, mana yang deposito, mana yang emang bener-bener
ya udahlah, gue mau bener-bener siapin kayak misalnya gue mau bikin restoran, gue mau invest di media, gue mau jadi itu gue breakdown lagi tuh. Jadi ada yang buat long term, short term, ada yang mid term juga gitu. Dan mungkin yang paling gue bilang gue cukup berhasil di 2020 adalah ketika gue main saham sama Bitcoin gitu. Oh iya, pasti lo beli-beliin tuh ya waktu saham Beli-beliin, lagi yes. jatuh-jatuhnya, terus Gua lo beli-beliin. Nyerok namanya. Iya, nyerok. Karena saham itu ada fundamental sih, ketika emang gue tahu wah ini bener-bener value-nya, ketika orang jual saham kan itu gue yakin mereka butuh cash. Jadi pandemic happen, gue mesti punya cash ready nih, jadi sahamnya dijual-jualin kan. Karena emang waktu dari tahun 2019, 2020, 2019 tuh saham tuh lurus-lurus aja, nggak naik, nggak apa, jadi tuh kayak bosen banget kan. Ketika ancur orang langsung kayak oh ini nggak bakal naik nih 2020, jadi mereka kayak cash it out. Dan pada posisi itu di angka 4 ribuan itu indeks Indonesia, saham Indonesia, gue mulai masuk, gue pilih tuh. Jadi jangan ngomongnya main saham karena main itu identik dengan judi, tapi belajar saham. Ngerti saham mana yang kamu relate gitu. Gue relate banget sama Bank Mandiri, kebetulan gue juga sebagai brand ambassador Bank Mandiri juga, gue pilih sesuatu yang aman di gue. Jadi ya kita namain itu saham blue chip ya. Jadi blue chip itu saham-saham yang istilahnya tuh emang bukan saham ecek-ecek atau goreng-gorengan. Masukin yang mana yang bilang properti masuk kayak gimana. Jadi istilahnya pembangunan, karena pemerintah lagi senang banget pembangunan di mana, karena itu gue yakin bakal return lagi, dan terjadi banget. Dan mungkin yang paling gedenya itu yang gue bilang gosip itu adalah ketika kita dengar gosip bahwa Tesla akan develop sama Presiden Jokowi hingga harga nikel naik. Ketika harga nikel naik, langsung lu kecek tuh perusahaan siapa yang pegang nikel terbanyak. Jadi itu sebenarnya banyak, tapi ada 2 yang paling hits banget, namanya Antam, sama Antam, dan satu lagi adalah Inco. Mungkin sekarang lagi viral banget karena per hari ini aja kita lagi ngobrol, Antam tahu aku kalau udah naik lagi. Correct me if I'm wrong ya, tadi gue belum lihat, cuman katanya naik sampai 10%. Hampir 10%. Jadi dalam 2 minggu ini kita hari apa coba dikasih tahu tanggal Hari berapa? Hari Kamis tanggal berapa? 14 ya? 14 sekarang tanggal 14. Itu dalam 2 minggu itu udah naik 100%. Kalau misalnya sekarang beli nih, apakah waktu yang tepat atau udah telat jatuhnya? Gue gak pernah bilang itu telat, karena baik lagi menurut gue investasi itu emang buat long term gitu loh. Jadi kalau lu percaya emang future-nya, emang guts lu bilang wah Tesla nih beneran dateng loh ke Indonesia loh, itu mungkin bisa kali 5 sekarang gitu loh. Jadi bayangin dulu, ini gak ada main telat-telatan, karena orang yang 2 minggu lalu masukin ke Antam 1 miliar, mungkin sekarang duitnya udah 2 miliar. Agak ngeri ya, bahasannya udah miliar-miliar ya. Ya bisa 10 juta juga kok jadi 20 gila, juta. 10 juta jadi 20 juta, tapi yang jelas duitnya bergerak. Bergerak. Kan? Jadi prinsipnya itu jangan biarkan cash lu ngendep di bank, tapi biarkan uang kamu itu bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Yes, itu yang tadinya mindset gue sebelum adanya pandemik adalah gue taruh tuh gue timbun aja kan di bank gitu, daripada investasi nanti malah rugi berkurang bla 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 gitu. Ternyata akhirnya mindset gue berubah dan sekarang gue juga mulai main saham gitu. Nah, tapi balik lagi ke lo pertama kali main saham 2008, berarti itu waktu lagi krisis juga kan? Yes, namanya housing crisis di Amerika sendiri juga. Dan gitu emang ada ekonomi sedikit turnover. Di Indonesia nggak terlalu efek sih, cuman emang waktu itu ada dip juga. Ya properti turun sekali gitu kan. Nah saat itu tapi lo masih SMA. Jujur aja gue waktu SMA itu masih joget aja ngedance. Ya, gue nggak mikirin tuh gue harus ngapain. Pokoknya gue aja mau milih jurusan apa tuh masih ragu-ragu. Tapi saat itu lo SMA 2008 lo memutuskan main saham. Triggernya tuh apa? Diajakin orang, gue juga pertama diajakin orang. Tapi lu masih SMA loh? Iya, waktu itu lucu banget ini. Jadi ada temen gue yang bilang, ya main saham tuh seru gitu loh. Dan gue inget banget, jadi waktu gue SMA itu gue ada jam Rolex, bapak gue kasih gue. SMA lo udah punya Rolex? Enggak. Lo punya apa? Itu Rolex lama. Rolex lama. Enggak, itu Dejas, jadi old Rolex actually. Bokap gue ngasih gue, ya maksudnya kalau ke kondangan dipakai. Bokap gue strict banget, ke orangnya sangat strict banget. Jadi benar-benar sangat meminta gue untuk bertanggung jawab atas
barang-barang yang diberikan ke gue gitu loh. Gue nggak boleh pakai mobil dia, gue nggak boleh pakai gym dia. Pokoknya apa yang lu punya itu lu punya, apa yang gue punya itu gue punya, dan itu nggak boleh bergabung gitu. Terus? And then gue dikasih Rolex udah cukup lama. Jadi waktu itu ya Rolex tuh what is Rolex, maybe value-nya cuma 40-50-an gitu, tapi ya. Tapi saat zaman 2008 ya lumayan lah ya. And setelah gue punya itu, gue ngobrol-ngobrol soal saham, gue ngeliat-ngeliat, gue ke bokap gue bilang boleh nggak gue gadain. Terus? Jadi gue taruh ke bokap gue minta budget kalau nggak salah 70 sampai 100. Itu bokap gue nanya buat apa gitu loh ya, Jeffrey mau coba main saham gitu. Dan bokap lo langsung setuju? Bokap gue skeptis banget di situ, kayak ngapain sih lu gitu, kayak masih SMA masih nih, ngapain sih lu pegang kayak gini. Dan ya udah iseng aja, gue bener-bener gue sama jadi gue taruh uang itu ke satu sekuritas, dan sekuritas itu mencoba membantu gue untuk execute gitu. Hari pertama gue waktu gue masukin uang itu 25% uang gue langsung hilang. Langsung hari pertama lo panik nggak? Wah gue kayak jadi lo stres deh. 25 juta gue ingat banget. Jadi waktu itu agentnya gue langsung ngomong, Jeff lu mau mainnya yang goreng-gorengan. I think all the bad things itu sama good thing, balik lagi ini ke prinsip gue yang awal. Prinsip gue yang awal, be balance. Jadi apapun yang bagus ada jeleknya, dan apapun yang jelek ada bagusnya juga. Pertama kali gue main saham itu, gue lupa saham apa yang gue beli. Yang jelas itu udah fix gorengan. Jadi saham gorengan itu saham yang bener-bener ya lu nggak tahu ini fundamentalnya apa, bisa naik bisa turun, itu udah kayak air terjun. Jadi dia tanya, Jeff mau masukin berapa? Gue ingat banget gue masukin 25 juta gitu kan. Jadi gue masukin 25 juta, itu nggak ada sehari besoknya udah rugi. Udah jadi kayak 10 jutaan gitu. Itu udah langsung rugi? Rugi besoknya. Tapi lo langsung lanjut terus? Lanjut terus, gue bilang kayak ini rugi. Iya rugi Jeff, maksudnya jadi kan banyak lagi saham kan goyang-goyang, tapi ketika gue rugi itu nggak gerak-gerak lagi tuh, udah kayak gitu. Dan gue butuh cash flow kan, paling penting kan cash gitu. Jadi ketika waktu itu rugi, oh yaudah deh, sell aja nggak apa-apa, rugi aja. Udah kita habis itu langsung kita beli yang lain-lain yang istilahnya saham aman gitu, saham blue chip. Istilahnya itu membuat gue pelajaran, jangan main saham gorengan dong. Akhirnya itu jadi pelajaran pertama lo? Yes, jadi experience. Dan ketika itu gue tipikal orang yang waktu itu, karena gue mungkin waktu lagi SMA juga 2009-2010 itu juga nggak ada kerjaan juga, maksudnya juga biasa bantu-bantu orang tua juga di pabrik. Ya udah benar-benar main kecil-kecilan, jadi namanya day trading, itu namanya short term banget. Jadi ketika lu sehari udah lu ngelakuin transaksi, lu beli murah, naik dikit langsung jual lagi, naik gitu. Benar-benar cuma cari duit kayak 200.000, 300.000 kayak gitu. Buat jajan-jajan ya. Iya kayak gitu-gitu terus aja, benar-benar kayak gitu-gitu hingga sampai gue inget banget tahun 2012-2013, habis itu gue ke Amerika, gue tinggalin aja duitnya. Jadi gue benar-benar taruh di saham blue chip, gue tinggalin, gue kuliah di Amerika, gue tahun 2012 gue balik, gue tiba-tiba gue ngeliat saham gue itu udah kurang lebih hampir 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat. Yes. Berarti lo udah main saham udah selama itu dari 2008 sampai sekarang lo masih main saham. Keuntungan terbesar yang pernah lo dapat dari bermain saham tuh berapa? Waduh, nggak mau sebutin. Coba. Nggak mau sebutin, takut kita merasa miskin ya. Gak. Cuma yang jelas ya kalau gue nggak mau nyebutin yang sekarang ya, karena sekarang uangnya lumayan berbeda gitu loh. Gue cuma mau kasih tahu waktu gue modal gue 100 juta itu, gue inget banget waktu di tahun 2016, karena gue kadang-kadang gue mainin, karena ketika gue udah ke Amerika itu kan gue diemin terus kan, dan saham-sahamnya yang bagus-bagus kayak Bank Mandiri, lu nanti bisa ngeliat chartnya deh, itu naik terus kan. Dimana gue malah enjoy, karena ketika lu main short term mungkin uangnya enak tuh, kelihatannya kayak 300.000, 400.000 cepet-cepet gitu kan. Cuman satu hal yang kekurangan lu adalah lu nggak bakal bisa tidur. Kadang-kadang lu deg-degan terus kan ya. Lu mau ke WC, aduh saham gue udah berapa nih. Itu ada value yang dimana lu mau gak sih trading itu untuk lu punya kenyamanan hidup. Makanya sekarang itu gue gak mau kayak gitu. Gue serahin ke agentnya gue, mainin, gue gak mau deg-degan. Udah, gue tutup mata, gue terima apapun yang udah terjadi. Oke.
Karena teman-teman gue yang tadi kan kita bilang aja, jadi temen gue ada satu orang, gue nggak bisa sebut juga namanya, dia stres di awal tahun 2020 ini, dia stres banget, restoran tutup, bisnis dia juga mandek, dia juga bisnis properti, dan kalau nggak salah dia punya cash di tabungan dia 3 miliar. Dia punya 3 miliar. Dia nggak tahu kenapa dia ngelihat potensi Bitcoin. Bitcoin itu udah 2 tahun mendek banget. Bener-bener Bitcoin tuh menurut gue kalau ada orang main Bitcoin gue ketawain. Yes, benar-benar. Soalnya ini hal yang udah direpetisi lagi. Jadi tahun 2017-2018 Bitcoin tuh kayak gini juga gitu loh. Teman-teman gue tuh jadi ada 2 cara menghasilkan Bitcoin. Pertama lu beli, kedua itu lu mining. Pernah dengar gak istilah mining? Pernah. Jadi mining itu lu beli komputer-komputer yang kuat untuk ngegali terus duit. Ngegali. Dan itu modalnya gede banget, dan waktu Bitcoin turun itu mining itu maksudnya biaya untuk lo mining rugi, nggak worth it untuk menjadi worth Bitcoin, dan akhirnya jadi sampah. Dan teman-teman gue tuh banyak yang hancur banget gitu loh, dan gue waktu teman gue main Bitcoin gue ketawain Jack. Makanya banyak yang bilang Bitcoin juga ladang penipuan lah. Banget. Dan maksudnya gue juga sangat surprise banget kalau nanti lu lihat chartnya lagi, mungkin di sini gue kasih lihat chartnya ya. Itu teman gue masukin 1 miliar itu within 4-5 months duit dia nambah 5 miliar dalam waktu 5 bulan. Iya. Gila. Dan maksudnya apakah itu judi? Menurut gua itu akan menjadi hal yang judi ketika lu itu nggak paham. Lu nggak paham fundamentalnya. Kalau gua masukin ke Bitcoin itu akan menjadi judi karena gua nggak paham. Tapi mungkin temen gua udah belajarin. Jadi apakah istilah judi itu tepat? Gue bilang istilah judi itu sangat tidak tepat kalau lu emang sudah paham cara permainannya dan lu memahami gimana kapan naik dan kapan turun. Oke. Lo pasti ketika main saham lo udah ngerasain dapat untung yang gede banget, yang lo rugi juga gede banget. Tapi dengan bermain saham ini lo jadi merasa berubah jadi orang yang serakah nggak sih? Pernah ada nggak sih rasa yang kayak keserakahan itu ada timbul dalam diri lo gitu? Banyak beginner mistake sih yang bilang katanya greedy moment. Jadi di mana orang itu ini kesalahan yang gue sering dengar ya. Yes. Dan gue dulu juga sering kayak gini. Jadi istilahnya waktu itu gara-gara gue waktu main saham itu, karena bokap gue jadi kepengen coba. Oh, bokap lu jadi bokap gue jadi kepengen coba. Kok anak gue jadi lebih tajir dari gue nih? Tapi bokap gue juga, karena ini lumayan mirip sama ketika 2012. Itu bokap gue main di saham Bumi waktu itu. Bumi, pernah dengar gak sih? Bumi waktu itu batu bara tuh lagi gila-gilanya. Yes. Gitu. Jadi batu bara almost same with banget. kejadian nikel sekarang. Jadi yang gue pelajari sekarang adalah sesuatu yang pernah gue terjadi di tahun 2012. Repeat again, cuma mungkin beda perusahaan doang. Yes. Jadi si Bumi itu bokap gue beli di harga 2.500 ya sekarang. Nggak tahu sekarang berapa harganya, 50 perak kalau nggak salah. What? Gila. Kami, sorry gue nggak tahu kalau sekarang harganya karena gue belum ngecek lagi. Cuman itu benar-benar banyak orang yang kejeblos juga di situ. Tapi apakah itu salah? Benar-benar. Ya menurut gue itu salahnya di bokap gue. Ketika bokap gue selalu mikir ketika itu sahamnya jeblok ke angka mungkin ke angka 1.600 atau 1.700, dia punya hak, dia punya pilihan untuk execute. Udah, gue nggak apa-apa, gue jadiin ini loss. Tapi dia enggak, dia selalu mikir ini bakal naik lagi. Tapi lama-lama dia makin turun hingga sekarang udah nggak ada value-nya. Jadi yes. dia mau cut loss atau enggak udah nggak ada jawaban gitu loh. Jadi istilahnya lu greedy, lu nggak berani cut loss. Dan baik lagi ada orang yang ketika sahamnya udah naik terbang gitu, dia bilang bisa naik lagi karena baik tadi balance. Apapun yang naik pasti akan turun, dan apapun yang turun pasti akan naik gitu. Jadi ketika kita ngelihat kita plus 30 nih, plus 40% gitu, ya udah rajin dong, maksudnya udah di-realize menjadi uang, jadi cash, dan ketika itu cari yang lain. Banyak orang tuh yang kayak istilahnya gue mau untung, ketika untungnya udah turun dibilang nanti naik lagi. Enggak, jadi rajin realize profit kamu dan rajin nge-cut ketika namanya cut loss. Yes, jadi ketika udah rugi, ya udah gue mesti paham nih. Walaupun besoknya itu naik lagi sahamnya, enggak, lu udah berdamai dengan diri lu bilang ini bukan hari gua. Jadi berarti itu mindsetnya yang penting ya. Berarti lo nggak ada tuh sempet di momen yang greedy momen banget gitu nggak ada? Oh ya ada lah. Ada ya? Awal-awal ada, sekarang duit. Nah, sekarang ya lu mesti ingat ketika dalam berbisnis apapun,
there's always be profit and pasti ada kerugian juga. There's loss and profit gitu. Makanya ada namanya warna merah istilahnya rugi dan ada warna hijau namanya untung. Yes, benar. Dan itu nggak bisa dipisahin dari kehidupan ini. Kehidupan lu selalu bakal bikin keputusan yang istilahnya apakah ini untung, apakah itu rugi, itu nggak bisa dipisahin dan Tuhan nggak bakal kasih lu selalu untung dan Tuhan juga nggak kasih lu selalu rugi. Yes. Semua akan ada di dalam diri lu apakah lu mengambil kesempatan yang tepat atau enggak. Yes. Bahkan gue pernah baca buku ya J, katanya karena kita tahu kalau misalnya di setiap tantangan itu selalu ada peluang yang bisa diambil kan. Yes. Dan bahkan di sebuah perusahaan justru mereka harus selalu ada di ujung krisis biar mereka itu selalu bertumbuh dan berkembang. Betul banget, Iya betul kan, banget. katanya. Nah apalagi di pandemi ini kita semua krisis, jadi kita akhirnya berkembang dan bertumbuh gitu. Tapi Jay, gue penasaran, lo berarti awal saham itu karena dikasih jam Rolex sama bokap lo. What if nih ya, kalau misal lo bisa memikirkan jika jam itu tidak pernah jatuh ke tangan lo, ya kan? Apakah lo akan menjadi seorang Jeffrey Joe yang sekarang, atau lo membayangkan diri lo menjadi orang lain? Oke, kita mungkin jangan ngomongin jam Rolex itu dulu ya. Gue memikirkan ketika bagaimana gue anggap jam Rolex itu bisa gue pakai untuk gak deketin cewek terus. Nih, hey, mau jalan gak sama gue? Kalau duduk kayak gini, gitu. Biasanya kan kayak gitu. Padahal gue gak ngerti juga tuh apa tuh. Jadi menurut gue, ini gue pernah baca dari sebuah, nanti gue kasih namanya Instagramnya Stay Woki. Itu banyak pesan-pesan yang gue bilang bagus. Dalam kesuksesan itu, waktu gue baca dari itu buku, itu ada 4 faktor. Jadi satu yang dia bilang namanya privilege. Itu gue ngerasa itu gue banget. Karena privilege itu jadi adalah warisan dari orang tua. Ketika orang tua lu punya banyak uang, punya banyak yang istilahnya rezeki, anaknya pasti mempunyai something yang lebih juga dibandingin orang dari orang nggak mampu. Itu nggak bisa dipungkirin dan nggak bisa. Iya, gue anak orang kaya tapi kayak gitu nggak bisa. Lu punya privilege. Itu. Dan privilege itu menurut gue yang membuat gue menjadi punya safety net. Jadi ketika gue mau ngambil something yang risky move, gue punya di belakang tuh ada safety net. Oh iya, keluarga gue kaya. Itu nggak bisa dipungkirin dan gue ngakuin. Tapi di balik itu juga banyak orang kaya, anak orang kaya hingga akhirnya gue ada di safety net terus nih, jadi gue nggak usah napa-napain, gue udah kaya. Jadi ya baik lagi, balance lagi kan. Ada orang yang istilahnya berpikir gimana gue bisa ngebuktiin untuk gue lebih dari ini, ada orang yang akhirnya terjebak di situ. Itu privilege. Jadi bisa nggak sih lu memanfaatkan privilege lu untuk menjadi something yang greater, sukses. Itu pertama. Kedua namanya hardworking. Jadi nggak semua orang yang dalam berbisnis itu hardworking menjadi salah satu faktor yang sukses, tapi hardworking sangat ngebantu lu untuk determine lu punya mentality apakah lu mau kerja keras atau enggak, karena banyak orang yang istilahnya baru kerja dikit capek, baru kerja dikit kayak istilahnya kayaknya ini bukan job desk gue nih. Nah banyak kayak orang-orang di rumah aduh ini bukan passion gue, nggak bisa nih gue kerja nih. Itu bullshit banget sih menurut gue sih. Kayak gue waktu kerja sama bokap gue kasih 100% ke bokap gue gitu loh. Maksudnya walaupun gue gak suka kerjaan gue, walaupun gue diomel-omelin, tapi gue mau bikin prestasi sendiri gitu. Di pabrik gue bener-bener sampai klien gue kasih gue piala bahwa gue berjasa untuk istilahnya bikin gue punya divisi tuh berhasil gitu. Jadi hardworking adalah salah satu faktor juga di mana lu itu bisa membuktikan bahwa lu tuh sukses karena lu kerja keras. Dan pasti semua orang juga bilang dengan cerita hardworking lu, ya itu akan membuat story lu makin bagus dibandingin story orang lain yang ya lu sukses kenapa? Ya bapak gua kaya gitu. Jadi story hardworking selalu bagus. Ketiga itu namanya gue lupa, tapi distinguish ya kayaknya. Jadi ketiga itu yang menurut perannya sukses adalah lu berbeda sama orang lainnya. Jadi ketika lu berbeda, orang akan menganggap lu punya skill yang lebih gitu. Jadi contohnya ya average woman cuma maunya lu cuma bisanya kayak isanya kayak tadi gue. Jadi apakah banyak orang kaya di Indonesia? Banyak banget. Tapi gue yakin
nggak banyak orang yang berkecukupan maksudnya kayak gua tapi ngerti lightning. Oke guys, jadi insider ya. Iya. Tadi lampunya tuh Jadi rusak. guys, Sama juga tuh. itu adalah yang baru gue temui dari seorang Jeffrey Joe. Gue juga kaget. Jadi sebelum kita berdua ada di sini dengan pencahayaan yang luar biasa seperti malaikat ini, tadi lampunya sempat mati dan JJ ini ngerti gimana caranya lightingnya, terus habis itu wattnya berapa dan lain-lain. Terus gue tanya, kok lo ngurusin kayak ginian sih? Padahal kan lo seorang CEO, seorang founder gitu. Kenapa hal-hal anggaplah remeh ya, maksudnya ya, masalah remeh gini harus lo perhatikan gitu. Dan ternyata lo orangnya sangat detail dan perfeksionis. Gue bener-bener bisa ditanya sama tim-tim gue USS Salo. Jadi ketika gue lagi nge-produce something, walaupun gue itu bukan hostnya atau gue bukan siapa-siapanya, gue tetap bener-bener perhatiin ketika gue ngeliat, duh ini salah nih, gue mesti bener-bener kerja bareng. Gue inget banget waktu ke acara Urban Secret Society juga, itu gue 2 hari gue nggak pulang, gue tidur di lantai di tempat mall itu debu-debuan karena gue make sure everything tenan rapi, layout juga oke, ngantrinya di mana. Gue ngerasa gue nggak mau jadi orang yang istilahnya ketika event itu gagal, gue nyalain anak buah gue karena di situ udah menjadi posisi lu ada waktu loh untuk ngeberesin itu, tapi kenapa lu nggak ngelakuin? Jadi lebih baik kalaupun gue salah, tapi at least gue involved di situ dibandingin gue menyalahkan. Berarti itu yang membuat lo berbeda. Distinguishnya karena lo orang yang mempunyai privilege dengan kekayaan yang berkecukupan, tapi lo juga mau untuk mengurusi hal-hal sampai sedetail itu. Menurut gue itu sih. Jadi maksudnya menurut gue nggak harus orang kaya juga cuma bilang maksudnya banyak orang tapi ya itu berbeda loh. Ya maybe kan? Gue nggak mau bilang gue ini unicorn atau apa, tapi gue bilang gue salah satu orang yang istilahnya gue bener-bener mau berbaur dan gue mau selalu pengen tahu sih. Jadi gue selalu nganggep gue di ruangan ini semua gue yang orang yang paling bego gitu loh. So I always try to learn from everyone, termasuk dari kamu juga dan dari Mas juga. Ya, jadi kayak pengen tahu aja sih apa sih yang kalian lakukan. Jadi gue juga sama kru gue juga, Mas ini kayak gimana sih bisa biar lightingnya bagus, ngambil fotonya dari mana sih. Jadi always to learn aja supaya karena one day bukannya gue ngomong gue nggak bisa jadi orang yang nggak tergantikan, tapi ketika tim gue emang nggak bisa, ya gue bisa menjadi someone yang untuk ngisi puzzle itu gitu. Berarti lo membiarkan diri lo seperti gelas kosong yang harus selalu terisi sama orang-orang yang di sekeliling lo. Itu baru ketiga. Itu baru ketiga. Yang keempatnya apa nih? Wow. Terakhir namanya luck. Keberuntungan. Apakah lo percaya dengan faktor keberuntungan? Sangat percaya. Gue ngerasa gue orang yang sangat beruntung. Orang beruntung apakah bukan karena memang dia berusaha? Ini pernah gue jelasin juga. Jadi keberuntungan itu menurut gue, keberuntungan adalah kesempatan yang datang ketika lu udah siap. Jadi kesempatan dan kesiapan itu mesti sama. Itu keberuntungan. Jadi pasti di mana lu banyak banget momen di mana ada ide-ide brilian, ada kayak kesempatan kayak gue bisa kerja nih, gue dapat kayak channel nih atau kayak gimana. Tapi lu nggak ngelakuin gara-gara lu males, lu nggak ngelakuin karena lu nggak punya modal, lu percaya ini kayaknya bukan bidang gue. Ada kayak banyak so many excuse yang istilahnya lu bilang ya ini bukan jalannya lu atau ini bukan untungnya lu, tapi ya kesempatan itu ada tapi lu kayak ignore it itu gitu loh. Dan clues itu ya udah, dan kesempatan itu ketika lu kesempatan itu datang dan lu nggak siap, ya itu nothing gitu loh. Jadi itu bakal menjadi kesempatan lainnya yang lu nggak pernah temuin gitu loh. Jadi gue ngerasa ya beda lagi karena gue udah punya, selalu gue ketemu orang, gue selalu belajar, ketika kesempatan itu datang gue tahu ini loh cluenya loh, ini yang mesti gue ambil loh, seperti itu. Jadi ketika, makanya tadi lu bilang kan, ketika lu tanya, Jeff lu bisnisnya apa sih? Jadi waktu gue bikin awal USS, kesempatan itu datang. Gue sangat takut mengambil posisi itu ketika, gue mau gak sih gue keluar dari perusahaan keluarga gue dan mengambil USS ini yang istilahnya nothing gitu loh. Tapi sekarang gue udah mau nikah segede ini ya? Nggak gede. Oke. Followersnya beli ya? Ampun Kak. Jadi di situ gue sangat takut banget. Gue benar-benar gue inget banget di mana apakah gue mau ngambil kesempatan ini gitu loh. Apakah gue bisa siap ngegaji diri gue sendiri? Apakah gue siap untuk hidup susah gitu loh? Gak siap, sampai sekarang juga gak siap. Jadi lo take a risk? Tapi gue take a risk gitu loh. Gue ngorbanin itu semua dan
gue jalan. Dan ketika ada kesempatan lain, gue akan mencoba menjalanin. Walaupun gue tahu apakah ini akan jadi rugi, apakah ini akan sukses. At least setiap kali gue rugi, setiap kali. Karena di setiap balik kisah yang sukses, gue bilang ada kisah yang nggak suksesnya juga. Dan itu kalian juga mesti tahu gitu loh. Gue nggak selalu sukses. Tapi lu mesti tahu gimana caranya gue belajar dari nggak suksesnya itu. Apakah gue harus untuk kayak mencoba untuk kayak oh berarti ini gagal nih, gue partneran sama dianya nggak make it, gue juga nggak make it. Koreksi dong apakah gue nggak punya time untuk ngurusin ini? Apakah gue nggak pakai network gue? Apakah gue juga nggak terlalu berkontribusi hingga area ini gagal? Jadi pelajaran-pelajaran itu yang gue kembangin hingga gue execute lagi. Oh ketika gue mau punya bisnis baru atau kesempatan baru, gue kayak ini clues-cluesnya lo teringat ya? Oke. Kalau ini emang gak jalan ya udah nggak apa-apa, gue udah pernah ngejalanin ini dan gue gagal. Karena lebih baik lu mencoba dan gagal daripada lu nggak pernah mencoba. Yes, benar banget itu. Karena daripada kita menyesal karena kita nggak mencoba, lebih baik kita gagal tapi kita mencoba. Betul, lu mau tau nggak itu gue belajar dari mana? Dari mana tuh? Ngejar cewek. Dari seorang yang bentuknya kayak gue akhirnya nggak apa-apa, tapi kita belajar dari manusia kan itu kan gitu. Jadi banyak emang pelajaran dari pasangan tuh banyak banget. Jadi gue inget banget, jadi waktu gue SMA ini gue udah posisi balik ke SMA lagi. Jadi dulu waktu SMA gue gendut banget, sama nih gue lagi gendut banget, tapi gue pernah di masa gue ya 11-12 sama Ranggas. Pangeran Jaksel. Pangeran Jaksel, jadi kalau dulu Pangeran Jakut gue. Oh dulu sekolahnya di Jakut? Enggak, tapi gue mainnya di Jakut. Oke, di Jakut. Terus lo naksir satu cewek nih? Banyak banget. Gue malah pengen. Kurang ajar ya? Banget, karena waktu itu gue dari gemuk ke kurus. Dan itu gue kayak pengen deketin A, B, C. Oh langsung merasa gila nih gue sekarang ganteng banget nih. Dan gue gak bohong, gue waktu itu selingkuh juga banyak banget gitu. Dan karena kenapa? Karena gue bilang kayak gue pengen coba, gue pengen kayak istilahnya ya gue kayak gini, duh kalau kawin gak bisa gini lagi loh, kalau udah nikah gak bisa gini. Jadi mindsetnya selalu kayak gitu ya, jadi selalu nyalahin sebelum pernikahan harus bandel bajingan bangsat gitu. Betul, makanya sekarang udah enggak lah. Kita kan gak ada yang tahu. Cincinnya mana? Lupa. Buat dong. Maafin aku ya Yan. Jadi gue trace back lagi. Jadi waktu gue ngejar cewek itu atau gue mau coba berselingkuh, nggak boleh ditiru ya guys. Cuma waktu itu gue selalu bilang, gue udah sayang nih sama cewek gue sekarang. Cuman kalau gue nggak coba dia kayak kapan lagi gitu dan akhirnya ya itu yang gue terapkan. Akhirnya perkuat pusat perbanyak cabang gitu. Aja. Ada yang workout, ada yang nggak workout gitu, tapi at least gue coba. akhirnya kan ada yang berhasil, ada yang gagal gitu. Dan itu jadi terapkan dari percintaan ke pekerjaan. Gila. Ada juga bisa gitu lagi. Orang gila deh. Gue mau selingkuh bisa nggak ya? Bisa ternyata. Guys, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, cuma itu mindset yang lu mesti tuju. Jadi jangan pernah takut mencoba, karena lebih baik, karena gue inget banget tuh perasaan yang istilahnya, tuh cewek udah jadian sama cowok lain, anjing gue gak pernah coba tuh. Padahal pengen nyesel banget. Nih gitu ya, goblok. Apalagi jadian sama tahun baik gue. Aduh lebih nyesel. Oke nih Je, tapi orang-orang kan mungkin tahu lo tuh cuman yang berhasilnya aja mungkin ya. Kayak tadi yang lo bilang, gue nih mungkin taunya lo sebagai yang punya Urban Sneaker Society, US Asfit gitu, terus habis itu ada Kicks Avenue juga, dan ada restoran-restoran juga gitu. Tapi kegagalan terbesar lo selama membangun banyak bisnis ini tuh apa sih? Pernah gak sih lo ada di poin yang kayak anjing nih gue udah gagal banget? Gue inget-inget dulu ya, jarang gagal. Keren ya? Itu apakah itu privilege juga atau gimana? I think itu portfolio sih. Gue selalu karena kan gue kebanyakan bisnis itu gue partnership kan. Kenapa orang mau bisnis bareng sama gue? Karena gue selalu memaintain portfolio gue gitu. Jadi istilahnya bisnis lo apa aja sih yang sukses gitu loh. Kalau dibilang gagal, kebanyakan gagal ketika execute idenya. Tapi di saat udah eksekusi biasanya lancar gitu. Jadi kalau gagal banget, gue ada satu. Jadi waktu itu gue bikin gym. Hah? Lo sempet bikin tempat gym? Yoga. Jadi kan sempat ngetren tuh. Jadi apa namanya? Core Studio. Ya, Core Studio. Jadi gue bikin tempat, ada di Menteng gitu, ada 2 hall, satunya lagi itu buat tempat yoga. Namanya
Satu yang tempatnya peace banget, yoga, udah gitu apa sih yang pilates, Zumba, pilates yang gitu. perempuan-perempuan Satu lagi banget adalah ya. tempat boxing dan segala macam gitu loh. Udah itu Agak biro jodoh kayaknya ya. Ya, Jadi kayak abis gitu. keluar pilates ketemu ada sama yang boxing yang keras-keras gitu. gitu. Jadi ada 2 tempat gitu. Itu tempatnya lumayan kecil juga. To be honest, gue nggak passionate banget ya. Lu lihat badan gue dulu pernah suka olahraga, sekarang gue kayak benar-benar nggak ada waktu juga. Which is bad, karena dunia mesti balance kan. Dan Gak apa-apa, lo dan- kelihatan banyak duitnya. terus. Waktu itu ya, waktu gue bikin banyak banget kesalahan-kesalahan yang gue terjadi. Gue ingat banget waktu itu dimana kita sebulan itu unlimited, sebulan itu lu cukup bayar 3 juta gitu. Jadi 3 juta you can take any classes, any what for unlimited setiap bulannya kan. And end up karena gue lupa gue punya ruangan itu kecil. Yes. Jadi itu 3 juta tuh bener-bener full banget, dan pertama nggak nyaman. Kedua, ketika itu kan kawasan Menteng kan, jadi ketika nggak nyaman orang mundur-munduran tuh, jebret mundur-mundur. Karena gue mikir karena itu uangnya 3 juta, jadi gue kepikiran, oh orang ibu-ibunya tuh kayak, gue bisa ambil kelas kapan aja deh. Ternyata tiap hari. Gak mau rugi. Dan gue mesti bayar pelatih gue kan tiap kali orang itu datang ke kepala gue mesti bayar. Nggak nutup, gue malah tiap kali ibu-ibu datang, anjing gue rugi anjing. Kok datang mulu sih nih gitu ya. Terus Ya. akhirnya gimana? Berapa bulan tuh bertahan bisnisnya? Gue lupa sekarang masih bertahan. Akhirnya gue jual sih saham gue sih. Jadi ketika itu Oke. berani cut loss juga. Nggak ada 2 tahun ya. 2 tahun itu uang gue berkurang setengahnya kali, value-nya berkurang. Setengahnya tuh berapa tuh? 150-an gitu. 150-an, Jadi gue jual oke. murah, dan maksudnya gue nggak tahu sekarang masih berjalan atau enggak. Tapi lo lepas Tapi lah gue ya. lepas aja, dan maksudnya ya let go aja. Kalau emang nggak bertahan ya you need to let go gitu loh. Yes, benar-benar. Nah kalau tadi bicara soal kegagalan terbesar lo, gue juga pengen tahu di saat lo merasa, wah kayaknya gue udah sukses nih gitu. Ada nggak sih momen yang kayak di poin kayak, wah gila nih gue udah sukses gitu? Untungnya enggak. Lo nggak pernah? Nggak pernah. Bahkan udah di titik ini lo Nggak belum? pernah. Oke, kalau gitu barometer kesuksesan lo tuh seperti apa sih? Barometer kesuksesan gue, ingetin ya, barometer kesuksesan gue adalah ketika gue bisa menyamakan revenue-nya bokap gue. Wow. Karena balik lagi, gue bikin ini bukan buat uang gitu. Oke. Uang akan datang sendirinya, tapi gue kepengen, gue mungkin ada perasaan dendam dikit, sorry ya Vi. Tapi Kenapa ya dendam? istilahnya gue bukan dendam sih, tapi istilahnya gue kepengen kayak, gue waktu kerja sama bokap gue selalu dipecut-pecutin terus kan. Bukan pecut beneran ya, tapi maksudnya pecut secara mentalis, Yes, dan yes, walaupun itu lebih sakit daripada pecut beneran, tapi Mental abuse ya? mental abuse banget. Tiap kali bokap gue inget banget, gue nggak perform, lu keluar aja, gelandangan aja lu, kayak Oke. nangis. Kayak Oke. gue inget banget, gue tuh kayak, ya namanya cowok kan mesti tegar kan, tapi waktu sampai rumah ketemu lagi bokap gue, ngomelnya double deh. Itu gue Oke. di kamar nangis kayak nggak kuat, nggak kuat gitu. Tapi karena gue tahu gimana susahnya bokap gue atau istilahnya keluarga gue, kakek gue atau om gue untuk ngebangun sebuah perusahaan ini hingga menjadi sekarang udah 38 tahun mau 40 tahun. Dan menurut gue itu kalau dibilang sukses itu ketika gue bisa ngelihat kayak mereka beli mobil, ya gue mau beli mobil segini udah tinggal kayak gini doang, dan gue belum bisa. Masa sih? Gua belum Kalau bisa. denger-dengar dari lo yang udah ngasilin 8 miliar Woy. dari saham, kayak Itu Avanza mah dapat kali tuh 20 biji aja. 8 miliar itu kick revenue bukan, itu Oke. revenue, jadi revenue base, jadi istilahnya ya ada ya, itu lu research dari berita-berita juga ya. Iya dong, gue kan lihat dulu nih siapa nih yang akan gue ajak ngobrol gitu. Enggak, gue berani sumpah demi Tuhan, sampai sekarang gue nggak pernah ngerasa gue tuh sukses sebelum gue itu bisa seeing eye to eye sama orang tua gue. Maksudnya Oke. gue sampai tadi pagi, maksudnya kan gue masih tinggal sama kakek. Jadi istilahnya waktu gue makan, kalau gue pergi kakek gue langsung gitu. Kenapa saja kan? Ya corona kan, nggak mau ngeluarin gitu. Gue langsung bilang, gue panggil kakek gue Kung, Jeffrey mesti kerja gitu. Karena kita di dalam budaya Asia, kita juga masih mesti menghormati orang tua kan. Yes, betul. Masih Kung gue nyatuk, berapa sih duitnya? Gue kepengen sampai di mana ya, oh bagus, kerja, udah kerja aja karena Oke. duitnya bagus gitu. Karena dalam posisi gue sekarang gue nggak ngerasa, dan itu menurut gue bagus for my mentality gitu loh. Karena gue akan selalu ngerasa gue ini not enough, dan itu yang membuat gue selalu ngerasa ya
gue kesini emang ada duitnya? Enggak, gue kepengen network, gue kepengen ketemu orang, gue kepengen kenalan orang baru, dan itu yang membuat gue amin alhamdulillah itu bikin gue makin maju. Bener, mungkin itu juga kali yang ngebuat lo bisa sebesar ini karena lo selalu memposisikan diri sebagai gelas kosong di mana lo butuh harus selalu terisi. Banyak juga aja yang memposisikan sebagai gelas yang penuh, jadi kadang kurang bisa menerima. Gue udah sukses loh. Kritik, iya udah sukses, dan menurut dia orang yang di bawah dia pendapatnya nggak sepenting apa yang dia pikirin. Pasti. Gitu kan. Nah, kalau misalnya barometer kesuksesan orang tuh kan beda-beda, apalagi juga buat gue ada goalsnya, kayak gue mau apa, gue sukses kayak gini gitu. Nah kalau misalnya dari lo sendiri nih goals yang sekarang lo udah menjadi CEO, udah jadi founder gitu, apa sih hal yang startup itu nggak matter sebenarnya. Iya, tapi itu faktanya gitu, lo nggak bisa menyangkal itu. Nah ada nggak sih goals yang sebenarnya masih lo pengen tapi lo belum kesampaian? Short term goals ya, jadi short term goals gue dalam setahun 2 tahun ini gue benar-benar berharap one of my company goes to Series A. Itu benar-benar goals gue selalu bilang ke anak-anak startup gue, anak-anak yang kerja, kita mesti Series A, kita mesti kayak dunia startup, kita mesti kayak Jicanggu. Harus kayak Namdosa gitu, kita Jipyong gitu. Itu benar karena maksudnya itu adalah gue bilang gue nggak peduli duit ya, yang gue peduli adalah legasinya. Gue kepengen benar-benar bokap gue tuh waktu itu udah ya lumayan proud lah, istilahnya waktu acara District 8 dia benar-benar dia sampai datang ya, gue kayak ngapain bokap gue datang? Tapi nggak ngantri sepanjang itu kan, bawa kupon gitu. Dia udah benar-benar VIP. Kadang-kadang gue bilang bokap lu datang, woi jangan ngantri. Bubarin semua, bubarin. Dia datang dan gue ngeliat dia, dan maksudnya gue tahu dia bangga sama gue. Walaupun dia nggak ngomong, dia cuma datang lihat langsung pulang. Cuman at that time gue kayak ngerasa itu kayak lu kayak menurut gue itu perasaan itu lebih dari gue dapetin 10 miliar, 20 miliar itu nggak ada apa-apa. Berat, gitu. Pengakuan dari orang tua kayak, ya. Itu menurut gue standar barometer kesuksesan gue, dan emang short term gue sekarang adalah dimana ya one of my company goes to Series A, dan gue bilang nih valuasi perusahaan gue loh. Maksudnya dimana ya mungkin bisa sampai triliunan, I don't know, cuman maksudnya ya gue kepengen kalau ya nggak usah jauh-jauh deh, gue kepengen kayak teman gue satu Kopi Kenangan udah diinvest gede-gedean sama Sequoia, dan ada yang punya bibit gede juga, ada yang punya siapa, dan maksudnya gue selalu ya mungkin ini jelek juga tapi gue selalu mendongak ke atas di mana gue mau dapat lebih, gue mau jadi yang di atas, gue mau maksudnya di kalangan teman-teman gue tuh masih nothing gitu loh. Kalau di mata gue lu udah something, berarti gue apakah gue di bawah banget sangat terpojok gitu ya? Menurut gue karena faktor kebahagiaan orang tuh berbeda-beda. Betul, gue setuju banget. Menurut gue itu faktor kebahagiaan gue. Mungkin faktor istri gue dia selalu bilang, maksudnya you work too hard, lu chill. Gue langsung bilang, ketika gue diombak di atas, kalau gue berhenti gue tenggelam gitu loh. Amin, di dunia influencer, di dunia KOL, di dunia apa, gila berapa sih lifespan hidup lu gitu loh. Bener. Yang muda bakal lebih banyak yang gantiin lu gitu, dan lu mau kayak gimana? Menurut gue orang kayak Deddy Kobuser, orang kayak Uya Kuya, orang kayak yang istilahnya mereka terus berevolusi dan mereka terus menjadi orang yang baru lagi untuk stay relevant. Menurut gue itu orang yang sangat sukses banget sih. Benar banget J, karena di zaman yang digital sekarang ini kita tuh kayak bahkan jet lag aja kita udah nggak ada waktu untuk kayak aduh sebentar ya gue jet lag gitu, karena speednya kencang orang banget. Tuh berkejaran semua tuh cepet banget, kayak nggak ada bisa waktu buat tidur 8 jam aja tuh udah nggak ada gitu ya. Bener. Iya kan, tidur 5-6 jam abis itu bangun lo kerja lagi gitu. Dan menurut gue give kudos sih buat orang-orang yang maksudnya ya lu mau untuk keep relevant, lu mau bekerja keras, lu maksudnya istilahnya ketika lu udah apinya udah mulai redup, lu pengen bisa jadi someone yang istilahnya ambil market yang baru, karena Indonesia benar-benar punya kesempatan yang besar banget gitu lah. Yes, tapi J, kalau misalnya boleh nih gue pertanyaan terakhir dari gue ya, gue selalu penasaran juga sama orang-orang yang sudah berjalan di atas gue gitu, yang sudah berada di titik puncaknya mungkin. Seperti tadi yang lo bilang di belakang sebelum podcast ini, bahwa apapun yang lo dapet pasti lo akan kehilangan sesuatu gitu, dan gue percaya itu ya. Sacrifice. Iya, sacrifice-nya gitu. Nah,
apa sih hal yang kayak lo merasa lo sangat kehilangan ketika, karena dunia hidup balance itu gue percaya banget ya kan, jadi nggak mungkin lo dapet seneng semua gitu, pasti lo ada yang harus lo korbankan. Nah, apa sih hal yang sebenarnya paling lo korbankan sekarang dan tapi lo itu bukan menyesali ya, tapi hal yang kayak andai ya, iya berandai-andai gitu. Kecuali gue sekaya Bill Gates mungkin gue nggak tahu, tapi gue nggak pernah di posisi Bill Gates, we never know gitu kan. Mungkin Bill Gates juga banyak yang dikorbanin, kita nggak tahu aja betapa dia mungkin mengorbankan waktu tidurnya gitu kan. Kayak Elon Musk juga gitu. Jadi apa ya, gue lihat yang paling ngerasa korbanin, jadi mami gue selalu ngomong sama gue, emak gue sendiri kayak dia bilang ke gue dia bukan ibu yang baik gitu. Jadi ya gue punya masalah keluarga juga waktu kecil, ibu gue pisah sama orang tua bokap gue juga, dan mungkin ibu gue juga nggak bisa nemenin gue di masa gue waktu lagi perkembangan SMP SMA seperti itu. Dan karena gue kacau banget waktu SMP tuh, gue dikeluarin dari sekolah, berantem kayak kenapa? Lo kok bisa dikeluarin dari sekolah? Parah deh, berantem, mostly berantem. Oke. Pasti waktu lo dikeluarin dari sekolah, nggak akan sukses nih, ternyata 20 tahun kemudian apa yang punya Urban Sneaker Society? Enggak, menurut gue ya gue nggak mau gue menjadi seseorang yang istilahnya, ya untuk gue sekarang gue ketemu sama anak gue itu ketika anak gue selalu tidur doang gitu. Jadi gue bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi, gue ngeliat anak gue lagi tidur, gue pulang ya jam 9, anak gue juga udah tidur lagi. Dan itu mungkin gue benar-benar ketemu anak gue ya kalau gue lagi pergi siang jam 10, jam 11, anak gue lagi main bentar, habis itu ya udah tiba-tiba udah gede aja. Ntar tiba-tiba udah 5 tahun, 10 tahun lo baru dan mungkin jadi realize karena itu yang lagi gue lihat sekarang. Jadi gue ngeliat kakek gue benar-benar sayang banget sama Cicit ya, anak gue kan. Jadi karena gue ngerasa itu adalah pengorbanan dia ketika dia sekarang udah punya semuanya, dia benar-benar sayang banget sama Cicit gue. Mungkin itu yang terjadi ketika mungkin dia juga nggak ada waktu untuk ngurusin bokap gue. Dan sekarang dia ada kesempatan untuk punya pegang bayi lagi, makanya dia sayang banget. Dan menurut gue ya mungkin itu sacrifice yang harus lu ambil gitu loh. Gue bener-bener sama bini gue aja jarang ketemu, maksudnya dia juga ada komplain terus, berantem terus. Cuman ya gue selalu bilang, Yan, ini ada sacrifice-nya dan gak ada semuanya itu berjalan penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang tuh foundernya tiket.com berapa tahun dia baru bisa sesukses ini tiket.com. Gue selalu belajar. Karena kata-kata belajar itu nggak cuman kelar dari SD sampai kuliah. Belajar itu tiap hari lu belajar something, dan lu harus ngerasa bahwa semua orang yang lu temuin, semua kejadian yang lu mesti temuin, belajar itu nggak harus belajar dari kesuksesan, belajar dari kegagalan. Itu yang menurut gue salah satu yang paling penting, supaya kita ketika menemukan clues untuk kegagalan, lu bisa avoid itu untuk menjadi kesuksesan. Oh wow, mungkin lo sering berantem gara-gara lo nggak pakai cincin kali, J. Nggak muat, gue gendut sekarang. Jadi waktu balik, kamu pulang ya nggak pakai cincin. Wah, tapi gila keren banget. Thank you so much guys, thank you so much. Ternyata gue emang sengaja gue nggak mau terlalu banyak nanya masalah Urban Sneaker Society dan semua bisnis lo, karena semua orang juga mungkin udah tahu gitu ya. Tapi gue lebih kayak pengen tahu apa sih isi pikiran orang-orang yang seperti lo, ngerti nggak sih? Kayak maksudnya pasti kita tuh punya pikiran yang berbeda-beda gitu ya. Nah jadi tadi gue penasaran aja sih apa sih mindset yang lo punya, dan ternyata yang gue tangkap adalah tentang sebuah perahu. Ya itu yang akan selalu gue ingat dari lo, bahwa yang berombak itu yang naik akan turun akan naik lagi. Jadi di saat lo stagnan, comfort zone is danger zone. Salah gitu ya. Salah, lu nggak gerak. Ya, jadi harusnya di saat kita merasa baik-baik aja, harusnya kita merasa gelisah ya, karena kita nggak bergerak kemana-mana. Itu salah gitu. Jadi gue selalu nganggep diri gue itu, kalau gue ada, untungnya selama 3 tahun ini nggak ada zona nyaman. Selalu tiap hari, pusing banget. Ini kepala udah ada uban berapa kali gila. Gue sampai kayak anjir, gue mesti semir rambut nih. Karena bagus dong kalau kayak gitu. Menurut gue ya itu sih ya mungkin stres terus tiap hari itu menjadi sacrifice lo juga. Iya, berarti di saat lo merasa gelisah setiap hari, berarti tandanya lo akan terus bertumbuh dan berkembang. Amin. Walaupun nggak baik ya. Sampai sekarang itu menjadi challenge gue juga. Jadi gue nggak bisa bilang apakah ini jalan yang harus kalian ikutin, enggak juga. Gue bilang find your balance, find your happiness.
karena semua happiness itu, apa yang gue happy sekarang belum tentu happinessnya lu. Apa yang gue alami bukan happinessnya dia juga, dan mungkin yang goalsnya gue bukan goalsnya lu. Jadi find dulu happiness lu tuh apa. Kalau find happiness lu, ada orang yang gue tanya happiness gue adalah hidup tentram, rumah kecil. Gue juga pengennya rumah kecil gitu, gue cuman mau punya keluarga kecil, uang gak usah banyak-banyak tapi dia bisa habisin waktu sama keluarganya. Itu juga goal juga buat orang, mungkin bukan goalnya gue tapi itu mungkin goalnya kalian atau goalnya seseorang gitu. Benar banget. Ada yang orang nggak salah juga. Nggak salah juga. Ada yang mereka punya kebahagiaan dan freedom, legacy, money, family gitu. Itu nggak salah, apapun pilihan kalian, ya udah kejar aja itu. Oke, Jet, terakhir kasih quotes dong tentang happiness, gara-gara lo kasih happiness buat kita semua. Happiness apa ya? Happiness itu menurut gue when you find balance in your life. Balance ya tadi jadi selalu carilah ketika lu lagi ngerasa menang atau lu ngerasa good, belajar apa yang bisa bikin lu itu nggak congkak. Jadi ketika lu lagi naik, lu belajar apa yang bisa nahan diri gua, dan ketika lu lagi turun, lu belajar apa sih yang lu bisa ambil hingga lu bisa appreciate something. Oke, happiness is about balancing. Wow, yay, thank you so much, Jeffrey Joe. Thank you. Banyak banget, berarti ternyata isi pikiran di balik CEO, founder, dan whatever itu semuanya udah kesuksesan yang lo raih. Pokoknya gue doakan semoga semua cita-cita lo yang tadi amin. membawa perusahaan seperti Jipyong Namdosan, startup amin. gitu Muse ya. juga mesti kayak gini. Yes, tentunya pastinya dong. Iya. Jadi Muse nanti siapa tahu bisa collab sama USS Fit gitu kan. Kita nggak ada yang kita terbuka banget kok. Yes. Oke, gue Suci Patia di sini bersama Jeffrey Joe, dan kita mau pamit sampai bertemu. See you di Internews next week. Bye.